Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Tumbal Proyek Pembuatan Jembatan. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, mari kita simak ceritanya. Bagian pertama. Di tepian sungai yang membelah dua wilayah yang berbeda, di pelosok wilayah di daerah Jawa Tengah, Setio adalah seorang kontraktor bangunan yang tengah terlibat dalam proyek pembangunan jembatan antar daerah itu. Pagi-pagi buta, Setio sudah berada di lokasi proyek dengan seragam kerjanya yang selalu terlihat rapi. Denyut mesin dan bunyi alat konstruksi menjadi melodi yang mengiringi langkah-langkahnya. Namun, di balik kejayaan proyek yang terus berkembang, Setio dibantu oleh seorang temannya yang bernama Ibnu. Ibnu seorang profesional pada ilmu perencanaan dan rekayasa struktural. Dia lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Ia membawa pulang tidak hanya selembar ijazah yang bergengsi, tetapi juga pengetahuan yang melampaui batas-batas geografis. Sebagai perencana proyek yang berpengalaman, Ibnu adalah ujung tombak intelektual di balik kemegahan fisik jembatan yang sedang dibangun. Setio dan Ibnu menjadi tim yang tak terpisahkan. Setio dengan keahlian praktisnya di lapangan dan keterampilannya dalam memimpin tim, sedangkan Ibnu membawa ke meja diskusi konsep-konsep inovatif, menggali ide dari ilmu pengetahuannya yang luas. Ketika matahari bersiap untuk bersembunyi di balik horizon dan proyek pembangunan jembatan terus berjalan, suasana petang menjadi gelap, menyelubungi pekerja dan mesin-mesin berat yang bekerja dengan tekun. Pada saat galian pondasi mencapai kedalaman yang lebih dalam, pekerja menemukan batu besar. Di tengah upaya yang keras untuk mengatasi batu tersebut, seorang pekerja tak terduga terpeleset dan kepalanya mereka menghantam batu besar itu dengan keras. Semua mata tertuju pada pekerja yang terluka. Darahnya mengalir dari luka di kepala dan tubuhnya tak berdaya di tengah-tengah lumpur dan debu. Setio tanpa ragu memberikan perintah kepada tim untuk segera memberikan pertolongan pertama dan memanggil ambulans. Ambulans tiba dengan cepat dan pekerja yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setio menemani mereka, hatinya berdebar-debar menanti berita dari tim medis. Setio dan Ibnu duduk bersama, merenung di depan dokumen-dokumen perencanaan yang masih terbuka. Kita harus lebih berhati-hati lagi, Ibnu. Ini adalah tugas kita sebagai pemimpin proyek untuk melindungi tim kita, ujar Setio dengan suara serak, mencerminkan rasa kelelahan dan keprihatinan. Ibnu mengangguk. Setuju, Setio. Kita perlu mengevaluasi kembali langkah-langkah keamanan dan memastikan bahwa setiap pekerja memiliki pelatihan yang memadai. Setelah beberapa hari perjuangan keras di ruangan perawatan intensif, kabar yang mendalam dan memilukan tiba. Pekerja yang terluka saat itu, meskipun setelah mendapat penanganan sebaik mungkin, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Berita ini melanda proyek pembangunan jembatan seperti gelombang kepedihan yang tak terduga. Setio dan Ibnu merasa berat hati, mengenakan pakaian hitam sebagai tanda bergabung dan pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pekerja tersebut. Mereka berdua membawa bunga dan santunan sebagai ungkapan duka cita dan rasa empati mereka kepada keluarga yang ditinggalkan. Di rumah duka, suasana hening menyelimuti ruangan. Setio dan Ibnu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang tengah berduka. Setio merasa keberatan ketika melihat wajah pucat dan berduka keluarga pekerja yang telah meninggal. Mereka memberikan santunan sebagai bentuk dukungan finansial, tetapi tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan kehilangan yang mereka rasakan. Namun, saat Setio melihat jenazah pekerja, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Mata pekerja itu terbuka dan lidahnya menjulur keluar seperti seseorang yang tercekik mati. Setio merasa aneh dan heran sebab pekerja tersebut jatuh mengenai batu besar dan penyebab kematiannya seharusnya berasal dari dampak fisik tersebut. Namun Setio memilih untuk tetap diam
menghormati kesedihan yang mendalam di wajah keluarga, dan tak ingin menimbulkan kebingungan lebih lanjut. Setyo dan Ibnu meninggalkan rumah duka dengan perasaan berat. Di dalam kendaraan mereka, Ibnu akhirnya berbicara. Apa yang membuatmu heran, Setyo? Setyo menggelengkan kepala. Entahlah Ibnu, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi saat ini kita harus memberikan dukungan dan menghormati keluarga yang ditinggalkan. Waktu akan memberikan jawaban nantinya. Hari demi hari berlanjut, proyek terus berjalan. Setyo yang tengah mengawasi perkembangan proyek dengan teliti, tiba-tiba mendengar kabar tentang insiden mengerikan yang melibatkan 2 pekerja yang tertimbun di bawah material longsor. Tanpa ragu, Setyo segera bergegas menuju lokasi kejadian. Saat tiba di tengah kejadian, Setyo disambut oleh pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Tim penyelamat dengan sigap berusaha mengevakuasi pekerja yang terperangkap di bawah tanah longsor. Seiring berjalannya waktu, pekerja berhasil dievakuasi. Namun mereka telah meninggal dunia. Kehilangan kembali melanda proyek ini, menambah deretan tragedi yang seolah tidak berkesudahan. Setyo yang tertekan oleh peristiwa ini merasa terpanggil untuk datang langsung ke rumah duka keluarga korban. Dengan hati yang berat, dia meninggalkan proyek sementara waktu dan pergi sendirian ke rumah duka. Setyo memasuki rumah tersebut dengan perasaan galau dan takut akan tanggapan keluarga korban. Setyo menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai. Dia berbicara dengan bijaksana dan tulus, berbagi kesedihannya dengan mereka dan memberikan bantuan finansial sebagai bentuk dukungan dalam menghadapi masa sulit ini. Setelah berpamitan dengan keluarga korban, Setyo kembali ke proyek dengan langkah yang berat. Saat berjalan menuju ruang rapat proyek, ia memikirkan cara untuk menganalisis dan mengatasi tantangan-tantangan yang terus muncul. Setyo memutuskan untuk berbicara dengan Ibnu dan tim keamanan proyek untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Di luar, isu mengenai permintaan tumbal dari penghuni hutan sekitar proyek merambat di kalangan pekerja seperti angin yang membawa kabar buruk. Setyo mendengar desas-desus ini, tetapi sifatnya yang rasional membuatnya menanggapinya dengan skeptis. Dia tidak percaya pada hal-hal mistis dan tetap mempertahankan logika serta keyakinan pada langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, Setyo menyadari bahwa isu ini dapat mempengaruhi moral dan psikologi pekerja di proyek. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membicarakan isu tersebut dalam rapat tim proyek. Setyo berdiri di depan timnya, mengajak diskusi terbuka, dan menyampaikan bahwa semua permasalahan harus dihadapi dan diselesaikan dengan kepala dingin dan fakta yang jelas. Saya tahu ada isu yang beredar di kalangan kita tentang permintaan tumbal dari penghuni hutan. Namun, mari kita hadapi ini dengan kepala dingin. Kita adalah tim yang profesional dan kita fokus pada kenyataan dan langkah-langkah keamanan yang telah kita tetapkan. Kita tidak akan terpengaruh oleh desas-desus yang tidak berdasar. Apapun yang terjadi di lapangan, kita hadapi dengan logika dan pengetahuan kita, ujar Setyo dengan tegas. Ibnu yang selalu mendukung pendekatan rasional Setyo turut berbicara. Kita tidak boleh membiarkan isu seperti ini menghantui kita. Sebagai bagian dari evaluasi proyek, saya akan mengkaji kembali perencanaan kita untuk memastikan kita telah mempertimbangkan semua faktor resiko yang mungkin. Kita perlu fokus pada langkah-langkah preventif dan keamanan. Selama evaluasi, Setyo dan Ibnu bekerja erat bersama untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan standar keamanan tertinggi. Sementara itu, Setyo terus berupaya membangun semangat tim dan menjaga fokus pada tujuan akhir proyek, yaitu menyelesaikan jembatan dengan keamanan dan kualitas terbaik. 3 hari setelah tragedi longsor itu, hujan turun terus-menerus, menyiratkan tantangan tambahan dalam proyek pembangunan jembatan. Tanah menjadi lembek dan progres pembangunan melambat karena kondisi cuaca yang tidak mendukung.
Suatu sore, ketika hujan turun lebih deras dari biasanya, terlihat beberapa pekerja yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa diduga, kilat menyambar dan memutuskan salah satu kabel yang menjuntai di atas tempat kerja. Kabel yang putus itu tiba-tiba terjatuh dan menimpa 3 pekerja yang sedang berada di bawahnya. Ledakan yang mengejutkan menyisakan keheningan di area proyek. Setio yang berada di dekat lokasi segera berlari mendekati tempat tersebut. Detak jantungnya berdegup kencang ketika melihat 3 pekerja terbaring di tanah kosong hangus oleh aliran listrik yang tiba-tiba menyambar. Tim medis dengan cepat datang ke lokasi berusaha melakukan pertolongan, tapi sayangnya nyawa ketiga pekerja itu tidak dapat diselamatkan. Suasana proyek ini terbalut dalam kesedihan yang mendalam. Setio yang selalu berusaha menjadi pemimpin yang tangguh merasa terpukul oleh kenyataan yang tragis ini. Malam harinya, di ruang rapat proyek yang sunyi, Setio duduk sendirian memikirkan serangkaian tragedi yang menimpa proyek ini. Dia merenung tentang keputusan-keputusan yang diambil, langkah-langkah keamanan yang telah mereka terapkan, dan kebingungan yang semakin dalam. 6 pekerja telah meninggal, dan Setio merasa bertanggung jawab untuk menemukan titik solusi yang dapat menghentikan deretan tragedi ini. Setio, Ibnu, dan para ahli konstruksi duduk bersama di ruang rapat, berusaha mencari pemecahan misterius di balik rangkaian peristiwa yang terjadi. Suasana ruangan dipenuhi oleh keheningan yang tegang dan pikiran mereka bergelut dengan pertanyaan tanpa jawaban. Beberapa orang mengusulkan ide untuk memanggil seseorang paranormal untuk menyelidiki kejadian-kejadian ini yang dianggap tidak normal dan mistis. Namun, tiba-tiba Ibnu angkat bicara dengan suara tegas. Saya menolak keras ide untuk memanggil paranormal. Kita adalah tim profesional yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan proyek ini. Mengandalkan orang-orang yang mengklaim memiliki kemampuan supernatural hanya akan mengaburkan fokus kita. Kita perlu menyelesaikan ini dengan cara yang rasional dan ilmiah. Ibnu melanjutkan dengan memberikan usulan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh sistem konstruksi, mengevaluasi ulang langkah-langkah keamanan, dan bahkan mempertimbangkan kembali pemilihan lokasi proyek. Setio dan para ahli konstruksi yang lain mengaku setuju dengan saran Ibnu. Mereka menyadari bahwa solusi yang mereka cari harus bersifat komprehensif dan tidak boleh tergantung pada kepercayaan yang bersifat mistis. Sore menjelang maghrib, suasana proyek pembangunan semakin hening dan matahari mulai merunduk ke balik cakrawala. Tiba-tiba, kabar mengenai keramaian di sudut lokasi pembangunan dekat pohon jati besar membuat gempar tim proyek. Setio yang selalu berada di garis depan untuk menangani setiap insiden segera bergegas menuju tempat kejadian. Ketika Setio tiba di lokasi, dia terkejut melihat kerumunan pekerja yang terhuyung-huyung dan berteriak-teriak di sekitar pohon jati besar. Dia di tengah-tengah keramaian, seorang pekerja tanpa keserupaan berteriak dengan suara yang tidak wajar. Setio dengan cepat berusaha mendekati pekerja tersebut untuk memahami situasi lebih lanjut. Namun, suasana semakin tegang dan mistis. Beberapa pekerja yang sebelumnya bertugas mengamankan area justru ikut terlibat dalam adegan kesurupan. Setio mencoba tenang dan memberikan arahan kepada tim untuk menjaga keamanan dan menyingkirkan pekerja yang terkena dampak. Ibnu yang ikut hadir dalam situasi ini mencoba mendekati Setio dan berbicara dengan suara pelan. Setio, ini bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi dengan logika. Sepertinya kita harus mencari bantuan lebih lanjut, mungkin melibatkan paranormal atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal seperti ini. Mungkin pemikiran kita juga salah. Lalu ada perwakilan dari pekerja, seseorang yang dihormati di antara rekannya karena memiliki hubungan dekat dengan tokoh desa setempat, mengusulkan solusinya. Mohon maaf Pak Setio, mungkin kita perlu memanggil Bapak Sukiran, tokoh desa yang dikenal memiliki kemampuan dalam hal gaib. Beliau mungkin bisa membantu menenangkan situasi ini.
Setio merenung sejenak, terlihat ragu, tetapi diharapkan dengan keadaan yang semakin tidak kondusif. Ia akhirnya menyetujui saran tersebut. Baik, jika itu bisa membantu menyelesaikan masalah ini dan menjaga keselamatan kita semua, tolong panggil Pak Sukiran. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan proyek jembatan ini? Mengapa selalu ada kejadian-kejadian di luar nalar yang semakin menjadi-jadi, yang semakin memakan korban? Dan apa yang akan terjadi setelah dipanggilnya seseorang paranormal yang bernama Pak Sukiran? Simak ceritanya di bagian kedua. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bantu kami dengan like dan komen, serta nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.